lingkungan. Karena manusia ini dipengaruhi oleh 3 komponen kuat. Pertama al-madrasatu, yang kedua bi'atul usratiyah, yang ketiga adalah al-bi'atul tabi'iyah. 3 kekuatan yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Kata ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan, ya. Yang pertama al-bi'atul madrasiyah, lingkungan sekolah. Dipresentasikan oleh para pakar-pakar pendidikan, itu hanya bisa mempengaruhi pribadi seseorang itu 20%. Sekolah, cerdas di sekolah bukan jaminan dia cerdas di lingkungan, di keluarga. Gitu. Anak jenius, oke dipuji-puji, tapi tentu dia jenius di tengah-tengah keluarga dan lingkungannya. Karena cuma berapa? 20%, 20%. Wasuma albi'atul usratiyah, lingkungan keluarga pun presentasinya itu 20%. Yang paling besar albi'atul khulataiyah, albi'atul tabi'iyah, lingkungan sekitar. Itu bisa membentuk pribadi seseorang 60%. Dan itu perlu berjamaah membentuk komponen lingkungan RW RT yang saleh. Pernah akhwat bertanya, bagaimana cara menanganinya anak-anak nakal, remaja-remaja nakal di sekolah. Nah sekarang lingkungannya membiarkan saja perihal pendidikan agama, bagaimana mereka nggak nakal ya Pak ya. Saya prihatin ya. Kemarin telah saya ceritakan, saya ditawarkan untuk bulan-bulan ini ke Belanda Pak, gaji 24 juta lebih untuk jadi imam di Al-Aqrab Islamic Center. Itu sama teman kakak kelas saya sendiri yang tadi dilihat di YouTube-nya, sama teman kamu Zani. Itu saya ditawarkan, betul nggak bohong itu. 4 hari saya sholat istikharah. Tapi saya tidak peduli dengan gaji besarnya itu. Tapi saya lebih memikirkan anak turunan saya di Indonesia, atau anak-anak yang sepantar sebaya dengan anak saya itu bagaimana nanti akidahnya. Karena saya tahu betul Indonesia ke depan bagaimana komunis, bagaimana liberal itu akan menguasai. Siapa yang akan menyelamatkan? Ya kita-kita yang paham, yang peduli dengan agama. Sedikit sekali di lingkungan kita yang peduli dengan agama. Masa bodoh dalam pendidikan agama. Mendingan anaknya sekolah di pelajaran dan lain sebagainya. Dulu agama jarang dan amat sangat tidak ada. Ya, guru agama tidak hargai. Nah, makanya saya katakan, ya mumpung saya diberi kesempatan di Korea, uang banyak, kapan lagi kita bisa membantu agama kan gitu. Paling tidak mendidik mereka tanpa harus mengambil imbalan dari mereka kan seperti itu. Nah, kalau seandainya mau titik aman sih gampang saja, saya ambil gaji besar di Belanda, sudah selesai sudah. Keluarga saya gemuk-gemuk kan gitu, gaji jutaan. Aneh enak seperti itu. Saya lebih pengen belajar peduli dengan tempat yang ada di Indonesia yang sudah tidak dipedulikan lagi sama orang-orang, terutama perihal agama. Itu khulata, lingkungan. Itu harus berjamaah Pak. Makanya kita pengen bercita-cita itu ya jamaahnya kita di sini akan dilanjutkan di Indonesia supaya seperti itu, supaya kaya semua. Amin. Saya ceritakan, saya punya link di Bulog, saya punya link di BPPT. Kalian tinggal berjamaah, mau usaha apa nanti kita kasih order. Pusing masarinya, dia yang bisa nampung. Nah, di Lazisnu kemarin kita juga dialog dengan Kiai Said Akil Siraj, bagaimana banyak sekali proyek-proyek yang ada di Lazisnu. Penyediaan ini, penyediaan itu, penyediaan ini. Yang penting kita mampu menyediakannya. Yang sekarang sedang dijalankan, belajar untuk dijalankan adalah penyediaan garam. 100 ton dalam 1 minggu 100 ton. Yang kemarin keuntungannya baru dibagi rata sekitar 800 ribuan sekian per penanaman modal 10 juta. Kan itu udah dipotong infak dan sedekahnya. Nah, itu Islami karena sistemnya mudharabah. Nanti kita komponen-komponen berjamaah itu yang semestinya itu. Dan itu harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul konsis dengan agama, supaya tidak mengambil keuntungan sesaat saja. Kan itu Pak. Ada banyak teman-teman sekalian yayasan, ada orang yang mengambil keuntungan kan gitu. Nah, banyak juga yang mengambil keuntungan di masjid, banyak juga kan gitu. Nah, maka ini perlu ada remnya, orang-orang yang betul-betul konsis, yang tidak silau dengan sana sini. Nah, itu. Jadi intinya kebahagiaan seseorang yang nomor 3 terletak pada lingkungan yang saleh. Ini sebenarnya penjabaran dari Ibnu Abbas. Kemudian wa ayyakuna, dan jadikanlah ya, atas rizkunya fi baladihi. Jadi nyari rizkinya lebih baik di mana?
negerinya dewek, negerinya sendiri. Itu lebih utama. Ya, kebahagiaan seseorang itu. Ya, makanya kita jangan lama-lama, cukup 5 tahun saja atau 10 tahun saja. 10 tahun. Iya, ayyaku rizquhu fi baladihi. Ya, kata siapa sih? Kata Kanjeng Rasul. Kan? Itu terkecuali kita pindah. Kayak Kanjeng Rasul pindah ke Madinah, tetap di Madinah, ya rezekinya di Madinah. Kan seperti itu, Pak. Kata istri saya dikirim jutaan ya tetap. Tapi insya Allah kita pun di sini dengan niat ibadah akan juga mendapatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan. Ya, semuanya juga tergantung daripada amal solehnya. Di negeri sendiri ya walaupun baik ya baik, tetapi banyak meninggalkan perintah Allah juga nggak baik nanti hasilnya. Yang terpenting adalah keberkahannya. Dan keberkahan itu tidak harus diraih dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kata Nabi apa sih tipsnya kita mendapat rezeki yang barokah? Pertama, ya, annallaha layyamuta hatta yastakmila rizqah. Itu hadis itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mematikan seorang hamba, sama sekali tidak akan mematikan sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Jadi kunci pertama, yakin bahwa Allah itu akan menyempurnakan, akan memberikan rezeki kita. Makanya kenapa kita perlu risau, kenapa kita perlu takut berbisnis? Rezeki kita itu ada, tidak mungkin diambil orang. Tanamkan, yakin rezeki saya sudah ada di Indonesia, gitu. Bismillah, gitu. Nah, yang kedua, fala tastabti'u fir rizki. Aja malas menjemput rezeki, karena rezeki itu sifatnya takdir mu'allaq, ketetapan Allah yang digantung. Jangan malas. Makanya kata Nabi, iyyakum wala takunu mutamawitin. Mutamawitin artinya orang yang memiliki kesehatan tapi dia ibarat mayit. Ya, la yashghulu bil kasbi. Tidak disibukkan untuk menjemput rezekinya. Males. Ya ben gue perkebunan kopi banyak juga ya. Bangun pagi mata tetap kan gitu. Iya, harus semangat. Ya, waiting gitu. Waiting. Semangat. Fala tastabti'u fil rizki. Yang ketiganya ini, ya, semangat oke, yakin oke, tapi ingat dalam menjemput rezeki itu fattaqullah, taat kepada Allah. Ceria embat, lembur embat, lupa sholat ya percuma, nggak barokah. Dapat banyak oke, ya kan? Tapi fattaqullah ini syarat yang ketiga kata Nabi. Takwa, taat kepada Allah, tahu aturan. Zakat, zakat, sedekah, ya gitu. Sholat 5 waktu, ya, ngaji oke. Gitu Pak. Nanti di Indonesia kayak gitu. Sesibuk apapun bisnis kita banyak, luangkan waktu untuk taat kepada Allah. Pelihara iman dengan cara menuntut ilmu. Nah, yang keempat, fa'ajmilu fit talab. Kita disuruh belajar jadi orang yang profesional, profesional, pintar. Kalau memang kita harus belajar ekonomi ke Amerika, belajar ke ekonomi, nggak apa-apa. Untuk menjemput rezeki kita niatkan untuk ibadah kan gitu. Makanya jangan kemudian kita main gegabah. Kita mau bisnis namanya bisnis terasi, pelajari dulu bagaimana pemasaran terasi kan gitu. Bagaimana pembuatan terasi. Kita mau beternak, pelajari dulu. Kunci-kuncinya kemarin telah saya kasih tahu. Kalau berternak surat ini yang mesti dibaca kan gitu. Kalau mau bertani surat ini yang perlu dibaca kan gitu kan. Banyak sekali benteng ini yang perlu dibaca. Oh Masya Allah, bisa ada dalam Al-Quran semua. Pelajari itu. Fa'ajmilu, perbaiki kinerja kamu kan gitu Pak. Kinerja perbaiki gitu loh. Nah, jangan ngandelin banyak orang, nanti dikibulin orang terus Pak. Kasih modal, nitipin modal ya 100 juta plus hilang gitu kan. Yang main percaya aja. Pelajari baik-baik gitu ya. Kalau nggak tahu ya tanya sama yang lebih tahu. Sarjana ekonomi kan banyak, dokter-dokter ekonomi banyak, tanya sama mereka gimana. Nah, mereka mau orang teknis aja nggak tahu kan gitu. Kita orang yang lapangan ya harus tahu itu. Fa'ajmilu fil talab. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah fakhudhu mahallalakum, kata Nabi, ya, di mana saja kamu mencari rezeki, carilah yang halal Pak.
Ya, yang halal ini udah jelas. Ya, awas itu pegadian-pegadian di kampung biasanya tradisi-tradisi itu. Gade sawah ya. Nah, itu Pak, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau gade sawah itu hanya sekedar jaminan saja, tidak boleh digarap. Kecuali yang punya sawah mempersilahkan dengan akad yang jelas dalam setiap satu haul tidak ada pembayaran atas hutang yang ia pinjamkan, maka boleh diperpanjang lagi penggarapannya. Itu baru akad yang baru seperti itu. Itu termasuk daripada akad qobat alal isti'alah. Itu ya. Kemudian yang terakhirnya kata Nabi, ya, fahdaru ma harramallahu lakum. Tinggalkan, jauhi hal-hal yang jadi haram atas diri kalian. Jangan sampai kalian ya'kulu narafi butunikum. Kalian memakan api neraka, kalian memasukkan api neraka ke perut kalian. Ya. Kunci bagaimana cara kita menjemput keberkahan rezeki kita, insyaallah. Jadi rezeki yang paling baik jemput di mana? Negerinya sendiri. Kalau memungkinkan. Tapi saya yakin nggak memungkinkan karena memang maaf mungkin budgetnya terlalu besar. Gitu Pak. Ya. Insya Allah lah. Nah, karena kita yakin tadi kuncinya yang pertama adalah yakin kalau rezeki kita tidak akan diambil orang. Rezeki kita udah ada, tenang aja. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk sekecil apapun di muka bumi Allah telah sediakan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah udah tahu tempat penyimpanan rezekinya dan Allah juga sudah tahu kadarnya. Kalau Allah itu tahu kadar kita jangan berhayal dalam 1 tahun kita dapat keuntungan 1 miliar, 2 miliar. Lah iya, kadar kita itu untuk 1 juta aja udah bersyukur. Ya, gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz. Padat undangannya kan? Itu teman-teman sekalian yang terhormat. Jadi kebahagiaan manusia ada 4. Yang pertama adalah pasangan yang bisa membahagiakan, soleha, anak-anak yang soleh itu harus dibentuk dan lingkungan yang harus terbentuk pula. Yang ketiganya mencari rezeki di negeri sendiri, ajak lalen, mencari rezekinya di negeri sendiri itu akan lebih baik. Akan lebih baik lagi jika berjamaah. Fa'inal barokata ma'al jamaah. Satu lagi ya, masih dalam bab fadilah-fadilahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam